Sore jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur sore hari ini diberikan waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Baik, mari kita memulai persekutuan kita dengan menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 7, Besar Setiamu Tuhan. Jika kami bisa berbicara kepada Tuhan hari ini, semua itu karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami semua ya Tuhan, di rumah masing-masing ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, kebesaran dan kasih ya Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan terus ada di dalam persekutuan doa hari ini. Karena itu Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga persekutuan doa yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, persekutuan doa kami pada sore ini ya Tuhan, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan daripada doa kita hari ini. Kita akan menyanyi dari pujian Kemenangan Iman nomor 197, Aku Mau Pergi ke Negeri Yang Aman. Mau pergi ke negeri yang kekal, melintasi
Siap ya Tuhan untuk membaca kebenaran firman Allah. Terangi hati dan pikiran kami, biarlah kemudian firman-Mu yang kami bacakan dapat kami mengerti. Terlebih ya Tuhan, kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpuji nama ya Tuhan, kuduskan kami dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke, sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat untuk saya ulangi, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi dia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti tidak kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, Engkaulah
Saya ulangi, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Allah yang kau sampaikan itu adalah benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini merupakan pembacaan yang sangat populer sebetulnya di dalam kehidupan kita orang Kristen. Ketika kita membaca kisah janda Sarfat ini, tetap menarik bagi kita, sekalipun berkali-kali kita sudah mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan, bahkan kita sendiri berkali-kali sudah membaca dari kebenaran firman Tuhan yang saya baru bacakan dan Bapak Ibu simak pada sore hari ini. Nah, jika kita memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, saya memberi tema dari pembacaan kita, yaitu bertindak di tengah kesulitan. Bertindak di tengah kesulitan. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang normal, ya, orang kemudian dapat bertindak secara benar dan tepat, ya. Ketika situasi dan kondisi nyaman, tenang, tidak ada persoalan dan tidak ada masalah yang ada, saya kira semua orang dapat bertindak dengan tepat dan benar. Tetapi kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kalau misalnya situasinya menjadi terbalik, seperti yang kita alami hari ini, berada di dalam situasi-situasi yang sulit, meskipun ya sudah ada penetapan new normal life, tetapi saudara-saudara tidak lantas kemudian membuat kita menjadi bebas untuk bergerak, bebas untuk beraktivitas. Selalu pergaulan kita selalu ada batasan-batasan yang ada. Kita masih keluar memakai masker, kita masih mencuci tangan dan sebagainya. Walaupun memang itu baik, tetapi bagi kita hal-hal yang demikian membuat kita sulit. Ya, masih banyak hal-hal yang membuat kita sulit. Nah, di dalam situasi demikianlah sebetulnya Tuhan tetap menuntut kita untuk bertindak yang benar. Tindakan yang benar adalah bagian dari karakter Allah yang harus terus-menerus dilakukan di dalam hidup ini. Tidak peduli situasi apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita temui, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tetap menantikan kita untuk tetap bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan yang baik dan benar itu menunjukkan identitas kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Dia? Apakah kita benar-benar menunjukkan anak-anak Tuhan ataukah tidak? Jika kita mampu bertindak secara benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara positif dengan adanya pandemi di seluruh dunia menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kita orang percaya, bagi semua orang percaya. Apakah di dalam hal ini orang-orang percaya, anak-anak Tuhan mampu bertindak secara benar ataukah tidak? Tentunya kita juga merindukan Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan selaku orang percaya, kita dapat dan mampu bertindak dengan benar. Lalu apakah dalam kondisi sekarang ini, kurang lebih 2 bulan ini atau 3 bulan ini, kita sudah mengalami, kita sudah mampu, dan kita tetap mampu bertindak benar ataukah tidak? Mari kita lihat kepada sosok pribadi Elia.
dan janda Sarfat dalam teks pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Elia? Bahwa sesungguhnya Elia adalah seorang nabi yang memiliki keberanian melawan arus ketidakbenaran yang digawangi oleh Raja Ahab. Jadi Raja Ahab ini adalah Raja Israel, salah satu Raja Israel yang hidup pada tahun 869 sampai 850 sebelum Masehi. Ahab ini adalah seorang raja yang sangat populer di tengah-tengah rakyatnya. Tidak hanya populer di tengah-tengah rakyat, tetapi pengaruhnya sangat luas kepada kerajaan-kerajaan di sekitar. Dia memiliki pengaruh yang sangat luas. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, di bawah kepemimpinan Raja Ahab sebetulnya bangsa Israel mengalami kemakmuran. Ya. Raja Ahab adalah raja yang sangat pandai dalam hal diplomasi. Dia bisa membangun hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, sehingga kerajaan Israel itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Saking kuatnya pengaruh daripada Raja Ahab, semua nabi-nabi Baal, dikatakan ada sekitar 300 atau 400 nabi Baal itu tunduk kepada Raja Ahab. Luar biasa pengaruhnya. Tetapi di tengah-tengah pengaruh sebagai seorang raja yang sangat luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa ini, ada seorang nabi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang tidak bisa terpengaruh, tidak bisa terseret oleh apapun. Yaitu siapa? Yaitu Elia. Elia mampu bertahan berdiri dan melawan arus daripada ketidakbenaran yang dilakukan oleh Raja Ahab. Hanya satu-satunya pribadi yang berani berbicara tentang kebenaran kepada Raja Ahab. Semua nabi-nabi yang ada tidak berani untuk membicarakan kebenaran yang seutuhnya kepada Raja Ahab. Hanya Elia saja yang mampu menyampaikan kebenaran dan mampu melawan dari setiap keputusan-keputusan Raja Ahab. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Elia adalah nabi yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nabi Elia nabi yang sangat hebat pada zamannya. Tetapi satu hal yang terjadi, bahwa Elia tidak mendapatkan tempat di kalangan orang Israel. Dia tidak sepopuler daripada Ahab. Tetapi bukan berarti ketidakpopuleran itu membuat dia tidak dipakai oleh Tuhan. Justru dalam kondisi demikianlah dia semakin dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Bahkan lewat Nabi Elia, firman Tuhan boleh dapat disampaikan ke negeri Sidon, terutama kepada janda Sarfat. Siapa janda Sarfat itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab janda menjadi pusat perhatian utama, ya, mendapatkan porsi utama selain anak-anak yatim di dalam Alkitab. Walaupun pada zaman Ahab banyak juga janda di Israel, akan tetapi Elia diutus ke Sidon, negeri orang kafir. Mengapa? Karena janda-janda di Israel pada zaman Ahab menolak Nabi Elia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari mana kita tahu bahwa penolakan Ahab terhadap Elia adalah mewakili penolakan semua orang Israel terhadap kehadiran Elia di tengah-tengah bangsa itu? Hal ini dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai ayat 26. Di situ dikatakan bahwa, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Di sini menunjukkan Yesus menceritakan kembali bahwa Elia tidak hanya ditolak oleh Ahab, tetapi ternyata dia ditolak oleh semua orang Israel. Makanya dia diutus
ke negeri orang kafir, orang yang tidak kenal Allah Israel, orang yang tidak kenal Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan mengasihi semua orang, kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua dari Elia dan janda Sarfat ini? Pelajaran pertama adalah bahwa orang yang tidak meresponi hadirat Tuhan dalam hidupnya tidak akan mampu bertindak benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Elia di Sidon, terutama di janda Sarfat, adalah bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia yang dikasihinya. Janda Sarfat menyambut dengan sukacita kehadiran Elia, abdi Allah itu. Dia tidak menolak. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, janda ini belum memiliki pengenalan yang begitu kokoh terhadap Allah, bahkan mungkin belum mengenal Allah sebelumnya. Tetapi ketika Elia hadir di situ, dia menyambutnya dengan sukacita. Tangannya terbuka terhadap kehadiran Elia. Kehadiran Elia adalah bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan pergumulan daripada janda itu. Dan apa yang dilakukan oleh janda itu? Kehadiran Elia diresponi secara positif. Dia sambut dengan sukacita, riang gembira, tidak menjadi beban bagi janda itu. Saudara, kesulitan yang terjadi di Israel tidak hanya dialami oleh orang Israel, tetapi juga bencana kelaparan, bencana kekeringan itu juga dialami oleh penduduk di sekitar wilayah Israel, termasuk di Sidon, tempat janda Sarfat ini tinggal. Janda ini sangat miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Elia hadir di sana, dia menyambutnya dengan tangan terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa mestinya dalam kondisi apapun kita tetap dengan tangan terbuka menyambut kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit, Tuhan sesungguhnya hadir ada di sana. Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Tetapi apakah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ini kita dijadikan momentum untuk bisa menyambut Dia? Kalau tidak ada masalah Bapak Ibu saudara-saudara, kita tenang-tenang saja. Tapi justru dengan masalah itu, tidak hanya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, tetapi Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Benar-benar kita rasa kehadirannya. Nah, ketika Dia hadir, mau hadir dalam hidup kita, apakah kita menyambutnya seperti menyambut Nabi Elia? Ayat firman Tuhan berkata di bagian lain, mengatakan bahwa siapa yang menyambut siapa menyambut seseorang seperti seorang nabi akan mendapatkan upah seorang nabi. Bersyukurlah kalau misalnya ada hamba Tuhan datang di tempat kita. Bersyukurlah karena apa? Mereka datang membawa berkat. Bisa nggak kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan janda itu seandainya Elia tidak datang? Kehadiran Elia ini bukan untuk mengambil bagian daripada janda ini. Justru kehadiran Elia membawa berkat bagi janda tersebut. Karena itu janda ini meresponi, menyambut kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga apa? Dia tetap mampu bertindak benar. Saya kira Bapak Ibu kita pun demikian. Kalau kita mau tetap mampu bertindak benar di dalam situasi yang sulit, baiknya kita terus-menerus menyambut kehadiran Tuhan di
di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang bertindak benar adalah orang yang mampu melihat tangan Allah dalam kondisi sulit. Coba perhatikan Bapak Ibu, waktu Elia datang ke janda meminta air dan roti, janda itu berespon secara manusiawi. Perkataan hanya segenggam tepung. Elia meminta air, awalnya dia meminta air, tetapi belum janda itu mengambil air, dikatakan lagi bahwa Elia meminta juga roti. Seandainya ibu, bapak, ibu, saudara-saudara berperan selaku janda, apa yang bapak ibu mau lakukan? Ini orang, oh banyak betul maunya ya. Kita nggak kenal, datang-datang, tidak hanya minta air, minta roti. Tapi apa yang terjadi bapak ibu, saudara-saudara? Janda itu berespon kembali, berespon positif. Meskipun memang di situ dicatat bahwa dia katakan, aku tidak. Jadi bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, janda Sarfat ini, walaupun secara manusiawi, dia juga merasa bahwa dia, kalau dia menolong orang ini, ya, dia nggak tahu akan penghidupannya. Dikatakan bahwa setelah saya olah ini kami makan, setelah itu kami akan mati. Ini respon manusiawi. Tapi yang terjadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia dalam kondisi ini dia tetap mampu melihat bahwa tangan Allah yang baru saja dikenalnya melalui Elia ini tetap mengulurkan baginya, terulur baginya, sehingga dia tetap terpelihara ke depannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, langkah yang dilakukan janda ini adalah melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia katakan, kamu buatlah seperti yang kamu lakukan, tetapi ingat, buatkan jugalah bagiku. Dan tepung yang ada di dalam kendi-kendi itu tidak akan habis. Dan yang terjadi, apa yang dikatakan Elia benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun janda itu paham benar, dia tahu penderitaan apa yang akan dialami, bagaimana rasanya penderitaan itu selanjutnya setelah melayani Nabi Tuhan ini, tetapi dia mengambil tindakan yang tepat, yaitu membuatkan roti itu tidak hanya bagi anaknya, tetapi bagi Elia. Dia tetap melayani hamba Tuhan. Dia tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat memungkinkan janda tersebut tidak melakukan sesuai yang disampaikan Elia. Akan tetapi janda ini memiliki penglihatan rohani yang sangat tajam, sehingga dia mau bertindak benar. Saudara, baru 2 bulan kita ada di tengah-tengah pandemi. Apakah kita juga mampu bertindak seperti janda Sarfat? Alkitab mencatat bahwa periode kekeringan kelaparan di zaman itu sekitar 3 tahun 6 bulan. Coba bayangkan. Terjadi kelaparan, kemarau yang sangat panjang. Tidak ada embun. Artinya tidak ada penghidupan. Kata Elia kepada Raja Ahab. Dan waktu itu bukan waktu yang sangat pendek. Tapi ternyata waktu itu adalah waktu yang sangat panjang. Meskipun demikian, janda di Sarfat tetap mampu bertindak benar. Saudara, jangan kemudian baru 2 bulan atau 3 bulan kita berada dalam kondisi yang sulit, kita tidak mampu bertindak benar. Saudara, kewajiban kita selaku orang percaya harus kita tetap laksanakan, supaya berkat-berkat Allah itu tidak dijauhkan daripada kita. Mari kita tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi hak Tuhan, mari kita beri kepada Tuhan.
Jangan biarkan berkat kita kemudian menjadi milik orang lain hanya karena kita tergoda untuk tidak bertindak benar dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini. Pada akhirnya, kalau ini yang terjadi, kita akan kehilangan semua berkat kita, Bapak Ibu. Akhirnya orang lain yang nikmati. Orang lain terus-menerus tidak peduli dalam kondisi apapun, tetap melakukan tugas tanggung jawabnya yang benar di depan Tuhan. Dan orang lain terus menikmati buahnya. Saya katakan, jangan sampai orang lain yang merampas, mengambil kita punya berkat. Karena apa? Kita tidak mampu bertindak benar di tengah-tengah situasi dan kondisi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus akui memang kita dalam kondisi sulit, tetapi mata rohani kita tidak boleh tertutup. Harus mampu melihat ke depan bahwa tangan Allah tetap terulur bagi kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mampu bertindak benar, ya, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau kita Bapak Ibu saudara-saudara mampu bertindak benar, Tuhan akan terus memelihara kita, menjaga kita. Tuhan tidak buta. Simpel saja Bapak Ibu. Selama kurang lebih 2 bulan ini, ya puji Tuhan kita masih sehat-sehat. Itu simpel saja. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan kesehatan, mengapa kita tidak mampu bertindak benar? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita tidak bertindak benar, berkat itu akan jauh daripada kita dan akan diberikan kepada orang yang lain. Yang ketiga, bahwa orang yang bertindak benar adalah orang yang tidak pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Janda Sarfat percaya akan kesaksian Elia, sebab meskipun janda itu belum mendalam pengenalannya akan Tuhan karena latar belakang kafir, ya, tapi dia yakin akan kesaksian daripada Elia. Dia mengambil akan kesaksian Elia dan menaruhnya di dalam hatinya, membuat dia mulai bertumbuh di dalam imannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa dia mau melakukan semua yang disampaikan oleh Elia. Dan Tuhan memberikan berkat berlimpah kepadanya. Coba bayangkan, tepungnya tadinya sudah sedikit, hanya 1 kali dimakan saja, buat roti dan habis. Pembacaan kita menjadi saksi bahwa tepung itu tidak habis. Ini langkah yang spektakuler yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Dia mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan anaknya, mempertaruhkan kehidupan masa depannya. Karena apa? Dia tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan-tindakan seperti yang dilakukan janda ini tidak pernah akan kita lakukan dalam hidup kita kalau kita senantiasa dibayangi oleh keraguan. Hati kita, pikiran kita ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Hati kita juga ragu. Karena apa? Kita lebih terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Kalau saya lakukan ini, bagaimana besok ya? Apakah saya akan masih hidup atau tidak? Kalau saya memberikan ini, bagaimana besok ya? Tapi janda itu berani melakukan. Dan saya yakin Tuhan yang sama yang dipercaya oleh janda ini masih hadir hari ini buat kita. Dia akan senantiasa memberikan pemeliharaannya, menyatakan pemeliharaannya. Hanya satu saja, kita jangan meragukan dia, sehingga kita terus-menerus menyaksikannya berkarya dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Saya berkata kepada kita Bapak Ibu, pergumulan kita tidak boleh mempertebal keraguan kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Justru kalau kita berada dalam kesulitan, akan menjadi kesempatan bagi kita
menyaksikan bagaimana Tuhan menjaga dan melihara kita. Jangan sampai keraguan-keraguan ini menghalangi kita melihat dengan mata telanjang kita bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi kita, mencintai kita, dan menyatakan pemeliharaannya bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang bertindak benar di tengah situasi kesulitan, karena apa? Dia mampu meresponi hadirat Tuhan. Dia bertindak benar di tengah kesulitan karena mampu melihat tangan Allah. Dan orang yang bertindak benar adalah mereka yang tidak pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk tetap bertindak benar di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh dapat belajar kepada jalan Islam. Situasi dan kondisi yang dialami oleh janda tersebut sangat sulit, tetapi janda tersebut memberikan pelajaran bagi kami untuk tetap mampu bertindak benar di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami dengan kekuatan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa bersama hari ini. Saya akan membagi dua sesi doa kita, yaitu yang pertama kita akan berdoa mengucap syukur akan pertolongan Tuhan bagi keluarga kita, pelayanan, dan semua pergumulan-pergumulan. Kita patut bersyukur kalau kita menghadapi pergumulan. Itu yang jarang sekali kita lakukan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pergumulan ini. Penting. Kemudian pada sesi yang kedua kita akan berdoa untuk pertama pelayanan dalam sepekan, terutama rencana kita untuk bisa kembali beribadah di tempat ini, pengurusan surat-surat izin untuk ibadah di tempat ini kita sedang usahakan. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk wabah virus corona supaya wabah ini boleh dapat berakhir, tidak hanya di Kota Palu. Kita berdoa supaya ada vaksin ditemukan oleh para ilmuwan. Kita berdoa kepada para dokter, perawat yang bekerja supaya Tuhan menolong dan berkati mereka, menjaga mereka, terutama di jemaat kita dan beberapa jemaat Tuhan yang bekerja profesi sebagai dokter, di antaranya Dr. Martin, Dr. Jimmy, Dr. Anggi, kemudian ada Pak Daud Sampai, ada saudari kita Lucy, ada Masi, ada Pak Edwin yang bergerak di rumah sakit. Biarlah Tuhan tetap menolong dan menjaga mereka, melihara mereka di dalam kasih Tuhan. Ada juga kita doakan Dr. Ririn yang ada di Bali supaya juga tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Buat Dave juga yang ada di Bandung supaya Tuhan menjaga dan menolong mereka. Kemudian kita mendoakan untuk pasien-pasien yang dirawat supaya dapat dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk pembangunan pastori ke depan, biarlah Tuhan berjalan kepada kita, memberkati kita, menyiapkan dana-dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ini. Kita mendoakan untuk proses kita mendoakan untuk gereja Kibaik secara umum, hamba Tuhan boleh dapat diberkati dalam pelayanan. Kemudian kita mendoakan juga pemerintah kita, terutama di dalam menghadapi menjalani pemerintahan dalam new normal. Kemudian kita mendoakan Rumah Sakit Nasional Pura, dan juga kita mendoakan pribadi kita masing-masing, biar Tuhan menjaga menolong kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi doa yang pertama, kita menyanyi dari pujian yang mengatakan walau 1000 lebah di sisiku. Setiamu ya Tuhan.
langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, terpuji nama-Mu ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kami ya Tuhan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, Tuhan senantiasa menjaga dan melihara kami, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Bahkan kami sungguh bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada keluarga kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, hari ini kami boleh dapat bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan Engkau dalam persekutuan doa. Harapan kami ya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah melindungi, tidak pernah meninggalkan, melainkan akan terus mencurahkan kasih setia-Mu di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan untuk pelayanan kami dalam sepekan ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pelayanan yang telah kami lewati, Tuhan akan memberkati semua apa yang kami sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus bekerja bersama-sama dengan Allah, bukan bekerja untuk Allah. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk semua pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami selaku umat-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang bekerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, sebagai polisi ya Tuhan, sebagai pensiunan ya Tuhan, bahkan sebagai pegawai swasta. Terima kasih ya Bapa, bahwa apapun pekerjaan yang Kau berikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan, mereka boleh dapat menikmatinya selama ini ya Tuhan. Sehingga hari ini kami dengan tangan terbuka mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ya kepada-Mu ya Tuhan, selama kurang lebih 1 bulan ini Tuhan, bahkan dalam 1 minggu ini Tuhan, banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tetapi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Kau menghadirkan pergumulan ini. Terima kasih Tuhan kan masih ada di tengah situasi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Itu artinya Tuhan sayang kepada kami. Tuhan masih mau melihat kami, mau menikmati, mau menyaksikan ya Tuhan betapa hebatnya Engkau di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan ungkapan syukur kini Tuhan, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan untuk menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan buat keberadaan kami selaku jemaat-Mu. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami satu persatu ya Tuhan. Inilah yang kami syukuri kepada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami ucap syukur akan berkat-berkat-Mu bagi kami. Demikianlah Tuhan ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa berkaitan dengan pelayanan kita sepekan, dan terutama untuk rencana ibadah di tempat ini. Kemudian untuk waktu virus corona. Yang ketiga, pembangunan pastori. Yang keempat, gereja yang baik. Yang kelima, pemerintah.
rumah sakit ibu dan anak Nasa Mapura, dan yang ketujuh kita doakan pribadi masing-masing. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami satu pekan ini, terutama ya Tuhan pelayanan yang dilaksanakan secara online. Engkau akan berkati setiap hamba Tuhan, baik yang berdiri sebagai pengkhotbah, yang berdiri sebagai WL, yang berdiri sebagai pemusik, yang berdiri sebagai pendoa. Urapi mereka ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran mereka, yang berdiri sebagai pemain musik dan berdiri sebagai kameramen ya Tuhan, dan tim editingnya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan biarlah lewat pelayanan ini Tuhan, semakin banyak jemaat-Mu dapat diberkati, dikuatkan. Bahkan orang lain ketika melihat pelayanan melalui YouTube ya Tuhan, video yang akan dibagikan melalui YouTube boleh dapat menjadi berkat bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa semua fasilitas-fasilitas yang ada Tuhan akan berkati, baik itu kamera, baik itu alat musik, baik itu mic ya Tuhan, baik itu lampu ya Tuhan, baik itu AC ya Tuhan. Biarlah semua itu dapat mendukung, baik itu laptop ya Tuhan, sehingga ya Tuhan pelayanan dalam pekan ini bisa berjalan. Biarlah Engkau juga memberkati ya Tuhan, sehingga ya Tuhan pelayanan ke depan ini bisa maksimal sebagaimana mestinya. Terutama ya Tuhan dalam rencana ibadah kembali di rukun. Tuhan menolong ya Tuhan, sehingga semua persyaratan-persyaratan boleh dapat dilaksanakan. Kami sudah mengajukan surat ke kecamatan, tetapi sampai hari ini ya Tuhan akan ditindaklanjuti lagi dengan surat berikutnya. Biarlah Tuhan akan campur tangan, sehingga semuanya itu boleh dapat terlaksana ya Tuhan, dan kami boleh dapat beribadah kembali dengan baik di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, Kau juga akan terus memberkati ruangan yang kami tempati ya Tuhan. Biarlah ruangan ini boleh dapat terbebas dari virus apapun ya Tuhan, sehingga pelayanan yang dikontrol dari tempat ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat wabah virus corona yang sampai hari ini ya Tuhan telah ada di kota Palu. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Pertama, kami mohon perlindungan-Mu kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami seluruh jemaat-Mu Gereja Kibai Jemaat Petobo, bahkan seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, semua umat Tuhan yang ada di kota Palu. Kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu mohon perlindungan Tuhan. Engkau bentengi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Malaikat-Mu ya Tuhan senantiasa menjaga kami, sehingga kami terbebas dari paparan virus corona ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam jemaat-Mu, beberapa jemaat-Mu yang berprofesi sebagai dokter yang berhadapan langsung ya Tuhan dengan virus ini ya Tuhan. Tuhan, tolong proteksi mereka ya Tuhan. Ada Dr. Martin, ada Dr. Jimmy, Dr. Anggi ya Tuhan, ada Pak Daud Sampe, ada Pak Edwin, ada Marsi, ada Lucy, ada Ibu Kata ya Tuhan, dan ada juga ya Tuhan Dr. Dev, ada juga Dr. Ririn ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami ya Tuhan yang terlibat, yang bergaul langsung dalam tugas-tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Engkau bentengilah mereka ya Tuhan, jagalah mereka ya Tuhan, baik itu juga guru ya Tuhan, para dosen ya Tuhan, para polisi ya Tuhan. Engkau juga lindungi mereka ya Tuhan, sehingga di dalam pergaulan setiap hari dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis, terutama Satgas COVID-19 ya Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan, memberkati mereka, lindungi mereka. Para pasien yang dirawat di kota Palu maupun di Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, jangan mereka pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga kemudian boleh dapat ditemukan antivirus daripada virus corona ini ya Tuhan, vaksin daripada virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai para ilmuwan di berbagai belahan dunia bekerja mengadakan penelitian begitu rupa, sehingga vaksin virus corona boleh dapat ditemukan. Dan yang paling penting, bahwa semuanya dibalik semuanya, kuasa boleh dapat dinyatakan, sehingga ya Tuhan, virus corona ya Tuhan boleh dapat berlalu dari bumi pertiwi. Terima kasih Bapak di surga.
Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan, untuk rencana pembangunan Apostoli. Tuhan akan tolong ya Tuhan, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Berkati seluruh jemaat-Mu, cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan. Kami juga mendoakan kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan pemerintah kami, terutama Tuhan dalam pelaksanaan new normal. Berkati presiden kami, para menteri, para gubernur, para wali kota, bahkan semua stakeholder yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat bekerja sama dengan baik ya Tuhan, sehingga pemerintahan ke depan bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, mendoakan rumah sakit Sanapura yang selama ini sudah menjadi mitra kami dalam pelayanan di tempat ini. Berkatilah rumah sakit ini, berkati pemilik, berkatilah ya Tuhan seluruh staf karyawan yang ada, para dokter yang ada, bahkan pergumulan-pergumulan rumah sakit ini. Engkau terus berkati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, untuk pribadi kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara berdoa secara pribadi di depan Tuhan hari ini. Tuhan, kami mendoakan pribadi kami masing-masing. Engkau melihat, Engkau sudah mendengar ya Tuhan semua pergumulan pribadi kami masing-masing, seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, baik dalam keluarga kami, dalam masa muda kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan yang hadir menolong dan memberi kami ya Tuhan. Barangkali Tuhan sangat berat pergumulan jemaat-Mu hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turun tangan. Jika Engkau sudah menolong janda sahabat, kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami tutup untuk doa bersama kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menutup persekutuan doa kita dengan menyanyi Kemenangan Iman nomor 302, Giring Maha Tuhan saja. Marilah kita mengakhiri ibadah doa kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam iman kita mendapatkan jawaban. Kita berdoa. Tuhan, pada sore ini kami naikkan pujian syukur kami, waktu persekutuan kami dengan Engkau.
boleh kami lewati. Biarlah kami terus menyala-nyala dalam iman kami, pergumulan rumah tangga, pergumulan hidup pribadi kami, pergumulan pekerjaan pelayanan kami, pergumulan masa depan bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri pada doa ini, kami mohon berkat-Mu atas kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Allah Kudus menyertai jemaat hari ini hingga Yesus datang menyongsong salehnya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada sore atau malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman buat kita, ibadah minggu kita akan dimulai pada pukul 9 yang akan dilayani oleh firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Andri. Demikian yang baik dari kami. Tuhan memberkati.